Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Fadila, calon guru penggerak Angkatan ke-8, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Ki Hajar Dewantara, ya, beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia, salah satu tokoh sentral pendidikan Indonesia yang mana pemikirannya pada konteks pembelajaran dalam perkembangan pendidikan di Indonesia itu telah banyak dijadikan dasar dalam mendidik peserta didik bangsa hingga saat ini. Pemikiran-pemikirannya memberikan banyak pengaruh terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei pada tahun 1889 dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Atas jasanya terhadap dunia pendidikan, tanggal kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Sebagian dari semboyan ciptaannya, yaitu Tut Wuri Handayani, dijadikan slogan Kementerian Pendidikan. Salah satu pemikiran beliau yang terkenal yaitu konsep trilogi, Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Bangun Karsa, Tut Wuri Handayani. Di depan hendaknya menjadi contoh, di tengah mampu melibatkan diri, membangkitkan atau menggugah semangat, dan di belakang memberikan dorongan dan arahan. Melalui semboyan ini, Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa pendidik hendaknya menjadi contoh atau suri tauladan bagi peserta didiknya, mampu mengembangkan dan mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya, serta mampu memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Adapun dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran di sekolah hendaknya 1. Menuntun. Sebagai seorang pendidik, sudah menjadi tugas kita untuk menuntun peserta didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun ini, pendidik memberi tuntunan dan arahan agar peserta didik itu tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, agar peserta didik dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Yang kedua yaitu sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, yang tujuannya adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik. Untuk itu, hendaknya kita tidak melupakan kodrat peserta didik, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik itu berada, terbentuk dari lingkungan alam dan sosiokultural. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan atau soft skill yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Maka dari itu, meski zaman terus berkembang, diharapkan peserta didik kita itu tetap bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai sosiokultural yang ada di daerahnya. Yang ketiga yaitu budi pekerti. Seorang pendidik hendaknya tidak hanya menuntun peserta didiknya hebat dalam hal intelektual saja, tetapi juga baik budi pekertinya. Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, kehendak, atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, dan karya. Melalui budi pekerti ini, diharapkan dapat melatih peserta didik untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya atau kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Karena melalui pendidikan dan segala pengalaman yang dimiliki peserta didik akan sangat berpengaruh besar pada tumbuhnya budi pekerti. Dan yang keempat yaitu berhamba pada murid. Maksudnya, seorang pendidik hendaknya mendidik dengan tulus ikhlas dan sepenuh hati tanpa mengharapkan imbalan. Dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara ini menuntun kita, para pendidik, untuk menerapkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan menitikberatkan peserta didik sebagai prioritas utama agar mampu mendorong peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi, minat, bakat, serta sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh peserta didik. Sebagai pendidik, kita tentu menyadari bahwa setiap peserta didik yang kita miliki adalah unik
ada yang cepat menangkap materi pelajaran, ada yang butuh pendekatan lebih untuk dapat mengerti, ada yang suka bergerak daripada harus duduk diam, dan ada yang menyenangi permainan. Banyak sekali keunikan yang dimiliki oleh peserta didik kita. Dalam proses pembelajaran di kelas, sudah seharusnya kita mengenali keunikan-keunikan tersebut. Guru bukan lagi menjadi sumber utama pembelajaran, tapi peserta didiklah yang bebas untuk mencari dan mengembangkan sumber belajarnya. Berikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk mengeksplor pengetahuannya sendiri. Biarkan mereka belajar tanpa adanya suatu tekanan, tanpa adanya rasa takut. Jika salah, bebas mengemukakan pendapat, serta bebas mengembangkan kreativitasnya. Kebebasan yang diberikan ini bukan berarti dengan melepaskan peserta didik kita sepenuhnya untuk belajar sendiri, melainkan dengan memberi contoh, tuntunan, serta arah agar mereka dapat lebih berkembang, sehingga mereka dapat mengenali dan menemukan minat, bakat, dan potensinya. Karena dengan tersalurnya minat dan bakat peserta didik secara tepat, itu dapat meningkatkan pembelajaran dan motivasi belajar. Sebaliknya, jika minat dan bakat peserta didik terpendam dan tidak tersalurkan, maka bisa saja menimbulkan masalah-masalah baru seperti rendahnya motivasi belajar. Oleh sebab itu, sudah menjadi tugas kita sebagai pendidik untuk menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap peserta didik untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya, peserta didik tersebut merasa bahagia dan aman. Sudah seharusnya kita membuka mata terhadap keberagaman peserta didik di kelas kita, karena beragam karakter, beragam pula potensi yang dimiliki oleh peserta didik kita. Demikianlah demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.